Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelku Yuni Toko Sembako. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu, dan semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bagaimana puasanya teman-teman? Semoga masih lancar ya. Untuk kesempatan sore hari ini, saya mau berbagi beberapa faktor yang menyebabkan toko kita menjadi rugi, dan faktor-faktor ini harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Dan sebelum aku lanjut videonya, mohon dukungannya, bantu like, komen, share, dan subscribe-nya supaya video ini bisa berkembang, supaya channelku ini bisa berkembang dan bermanfaat buat teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk poin yang pertama yang harus kita perhatikan supaya toko kita tidak mengalami kerugian atau sampai gulung tikar, kita harus benar-benar perhatikan. Untuk poin yang pertama, adanya hutang piutang ya teman-teman. Nah, sebuah toko sembako ataupun toko apapun lah pasti mengalami yang namanya hutang piutang. Aku pun buka usaha toko sembako 4 tahun juga melayani hutang, tapi tak ambil dari pengalamanku 4 tahun dagang itu banyak yang utangnya udah ngumpul, udah numpuk, akhirnya mereka pindah belanjanya di toko lain. Ada lagi bapak-bapak ngebon rokok, itu rokoknya udah ngumpul berapa pack, akhirnya ndak pernah kembali. Ada lagi yang ngebon bensin. Terus sekarang aku kasih tulisan ya di dekat meja kasir. Aku kasih tulisan mohon maaf sekarang tidak melayani bon, tapi tetap aja masih ada yang ngutang. Tetapi sekarang aku pilih-pilih ya teman-teman, ndak semua pelanggan aku kasih hutang. Aku pilih-pilih pelanggan yang kiranya sportif, aku kasih hutang. Yang sekiranya tidak sportif, aku tidak kasih hutang. Itu pun ada jangka waktunya ya teman-teman. Misalnya ada ibu-ibu mau ngebon sembako ya, entah itu beras atau apa gitu, pasti aku tanya, ini mau tempo berapa hari, 1 minggu apa 2 minggu gitu. Terus kalau beliau bilang 1 minggu, oke, kita tulis mulai beliau ngambil tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Terus sekiranya udah sampai 1 minggu beliau masih belum membayar, di saat beliau belanja lagi, kita wajib menanyakan ya teman-teman. Karena kalau modal kita macet terlalu lama, bisa berakibat fatal ya teman-teman. Masalah hutang piutang harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman, supaya toko kita tidak sampai rugi ya teman-teman, supaya toko kita tidak sampai gulung tikar ya teman-teman. Kita harus benar-benar perhatikan. Untuk poin yang kedua, adanya barang yang rusak atau expired ya teman-teman, tolong benar-benar diperhatikan. Kita sebagai pemilik toko harus benar-benar memperhatikan barang-barang yang rusak ya teman-teman. Jangan sampai di dalam toko kita masih ada barang-barang yang rusak ataupun expired ya teman-teman. Nanti kalau sampai kebeli sama pelanggan, pasti mereka mengira toko kita kurang bagus, mengira toko kita menjual barang-barang yang expired. Jadi usahakan taruh barang-barang yang rusak dan barang-barang yang expired di tempat yang lain ya teman-teman, yang sekiranya tidak terjangkau pembeli ya teman-teman. Maka dari itu, kita sebagai pengusaha toko sembako, warung sembako, ataupun toko kelontong, usahakan kita mempunyai sales ya teman-teman. Karena kalau sales itu
biasanya tanggung jawab sama expired yang ada di toko kita. Beda kalau belanja dari agen. Mengambil dari pengalamanku, kalau belanja dari agen, walaupun ada expired, agen itu tidak mungkin bertanggung jawab. Tapi kalau sales, sebagian besar masih mau bertanggung jawab. Kalaupun di gudang tidak ada barang untuk pengganti, biasanya dipotong saat belanja ya teman-teman. Contohnya kita belanja dari sales habis berapa, biasanya terus dipotong uang begitu. Jadi kita tidak sampai rugi ya teman-teman. Dan itu tips untuk menangani barang yang rusak karena dimakan tikus ataupun barang expired. Kita bisa menukarkan ke sales ya teman-teman, supaya toko kita tidak rugi. Dan poin yang ketiga, adanya uang palsu ya teman-teman. Apalagi sekarang menjelang hari raya, banyak uang palsu bertebaran ya teman-teman. Kita harus hati-hati supaya tidak sampai mendapatkan uang yang palsu ya teman-teman. Dan cara mengatasinya, kita harus usahakan beli lampu detektor ya teman-teman. Lampu yang bisa buat melihat uang asli atau palsu. Itu pun harganya tidak mahal kok teman-teman. Belinya juga mudah. Di toko-toko elektronik juga menyediakan biasanya, ataupun di online shop juga ada. Untuk mengatasi uang palsu sudah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut poin yang keempat. Poin yang keempat adalah salah harga di saat kita jualnya terlalu murah dari harga kita kulaan ya teman-teman. Ini harus diperhatikan. Ini bisa membuat toko kita rugi ya teman-teman. Kalau terus-terusan bisa gulung tikar ya teman-teman. Misalnya kita kulaan barang 10.000, kita jualnya 9.000, itu kita sudah min 1.000 ya teman-teman. Maka dari itu cara mengatasinya, setiap pulang belanja ataupun setiap ada barang yang datang, kita harus kasih label, kita harus kasih harga supaya kita tidak lupa, supaya kita tidak rugi ya teman-teman. Itu cara mengatasi harga jual supaya tidak salah ya teman-teman. Dan selanjutnya poin yang kelima, kesalahan di saat kiriman barang datang ya teman-teman. Biasanya di saat kiriman datang bareng sama orang belanja, akhirnya kita percaya sama salesnya dan tidak sempat ngecek barangnya. Ternyata setelah salesnya pergi, kita ngecek barangnya ada yang expired. Itu sangat fatal ya teman-teman. Terus kita mau tidak mau harus menanti kedatangan kunjungan sales selanjutnya. Sebenarnya bisa diganti ya teman-teman, itu pun sama sales mesti diganti. Tetapi selama kita menunggu kunjungan sales, uang kita sudah macet, modal kita sudah macet, yang seharusnya modal kita bisa diputar buat belanja yang lain. Berhubung masih nunggu sales yang datang, modal kita macet, itu pun bisa membuat toko kita rugi ya teman-teman. Jadi cara mengatasinya, di saat ada kiriman barang datang, di saat itu juga banyak pelanggan yang belanja, kita harus bilang sama yang pengirimnya, Mas atau Mbak, mohon tunggu sebentar. Jadi kita ya ndak mengecewakan pelanggan gitu loh. Kita harus mengecek dengan detail kiriman yang datang. Karena tak ambil dari pengalamanku, aku pernah ada orderan baterai itu loh teman-teman.
Pas barangnya datang, aku pas repot banyak pelanggan belanja, akhirnya aku ndak sempat ngecek, aku percaya sama salesnya. Ketika salesnya sudah pergi, aku ngecek ternyata barangnya sudah expired. Padahal batu itu expirednya lama loh teman-teman, sampai berapa tahun gitu loh. Itu aja yang dikirim barang expired, langsung aku foto, aku kirim ke salesnya. Aku marah. Kata salesnya, barang dari gudang mungkin barang tarian dari toko yang tidak laku. Gitu loh. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, teman-teman sempatkan mengecek barang di saat barang datang ya teman-teman. Cukup sekian videoku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya teman-teman pemula warung sembako ya. Apabila videoku bermanfaat, tolong bantu like, komen, share, dan subscribe-nya ya teman-teman, supaya channelku ini bisa berkembang. Dan mungkin ada perkataanku yang sekiranya menyinggung perasaan teman-teman, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.